Ketika sebuah retailer menutup lebih dari 200 toko dalam periode 9 bulan, seringkali itu berarti segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Penjualan mungkin sedang turun atau kehadiran konsumen merosot. Dan kemudian mendorong manajemen untuk memangkas biaya. Tetapi untuk retailer fashion asal Swedia, H&M, penjualan pada kuartal ketiga 2021 ternyata tercatat naik 14% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Dan naik 13% antara Desember dan Agustus dari tahun ke tahun. Menutup 230 toko sepanjang tahun ini dapat diartikan bukan tentang apakah penjualan mengalami penurunan, tetapi lebih banyak tentang asal dari mana transaksi penjualan terjadi. Menurut penelitian PYM NTS yang dilakukan bekerja sama dengan CyberSource, pangsa pembeli online H&M telah tumbuh sebesar 17% sejak pandemi dimulai. Sementara pembeli fisik turun 10% selama periode yang sama. Hannah Hermerson, CEO dari H&M, mengatakan pandemi telah mempercepat transformasi industri yang sudah berlangsung dengan peningkatan digitalisasi yang dengan cepat mengubah perilaku pelanggan. Sejumlah perusahaan retail papan atas di Amerika Serikat seperti Toys R Us, Macy's, Sears, serta retail Inggris Marks & Spencer juga telah merampingkan gerai-gerainya. Lalu di Malaysia ada 5 supermarket giant juga tutup. Di Indonesia, kondisi bagi para retailer juga tidak berbeda jauh. Banyak retailer yang mengambil keputusan untuk menutup toko-toko fisik mereka. PT Hero Supermarket Tbk mengumumkan semua gerai Giant akan ditutup pada Juli 2021. Penutupan Giant diproyeksikan seperti fenomena gunung es yang bakal terus terjadi ke depannya. Aprindo menghitung pada tahun 2020 setiap hari terjadi penutupan hampir 5-6 toko retail di seluruh Indonesia. Sebagian kalangan melihat bahwa penyebabnya adalah berkembangnya pesat retail daring atau retail online. Sejumlah kalangan pengusaha mengaku bahwa saat ini pengusaha retail sedang melakukan penyesuaian model usaha mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi transaksi online yang makin marak terjadi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta tren berbelanja generasi milenial yang juga telah beralih dari department store dan memilih untuk berbelanja di gerai specialty store. Berkebalikan dengan kondisi toko retailer fisik, bisnis e-commerce di Indonesia semakin menjanjikan. Di tengah pandemi, bisnis dagang berbasis digital ini bahkan diproyeksi tumbuh 33,2% dari 2020, yang angkanya 253 triliun menjadi 337 triliun pada tahun 2021, menurut Bank Indonesia. Satu laporan yang pernah dirilis pada Oktober 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company soal e-ekonomi 2020 menyebutkan waktu yang disediakan orang untuk masuk ke platform dagang online sepanjang terjadinya pandemi dari semula hanya 3,7 jam per hari menjadi 4,7 jam per hari ketika terjadi lockdown, dan turun menjadi 4,2 jam per hari setelah lockdown berakhir, yang artinya tetap terjadi peningkatan. Dari catatan Bank Indonesia, tidak hanya bisnis berbasis e-commerce yang meningkat, penggunaan uang elektronik juga terjadi peningkatan penggunaannya sebesar 32,3% atau setara 266 triliun rupiah dari 201 triliun di tahun 2020. Berkembangnya transaksi digital juga tercermin dari proyeksi transaksi digital banking tahun 2021 yang meningkat jadi sekitar 32.206 triliun atau tumbuh 19,1% dari proyeksi realisasi transaksi digital banking sepanjang tahun lalu yang hanya mencapai 27.036 triliun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengupakan pertumbuhan tahunan penjualan e-commerce mencapai 15,4%. Bahkan penjualan nilai transaksi atau gross merchandise value naik 54% dari 21 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 32 miliar US dollar dan terus naik menjadi 83 miliar US dollar pada tahun 2025. Dari berbagai faktor di atas, wajar untuk mengatakan bahwa ada peralihan belanja dari konvensional menuju digital dan peralihan konsumen menjadi konsumen digital. Dan ini telah menjadi fenomena dunia termasuk di Indonesia. Hal ini membuat behavior atau perilaku serta preferensi konsumen digital yang terutama dibentuk oleh penggunaan teknologi yang intens berkembang sangat cepat, sehingga penting untuk menyelidiki tren yang menyertai perilaku mereka agar lebih siap untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan harapan yang ada.